Selamat datang dalam program 40 hari Renungan Prapaskah. Dalam perjalanan menuju Paskah, mari kita menghayati pengorbanan Kristus yang senantiasa membaharui hidup kita melalui renungan-renungan dalam buku Selamat Paskah karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia. Kini saatnya menyiapkan hati untuk menerima setiap pesan yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Tuhan dengan merenungkan tema Berita-berita Paskah. Mengapa berbeda? Jika ada 4 orang anak pulang dari pesta peresmian gedung sekolah, pastilah mereka akan bercerita. Tetapi cerita keempat anak itu tidak mungkin seluruhnya sama. Anak yang pertama bercerita tentang kesibukan para guru menyambut tamu. Anak yang kedua bercerita tentang keindahan tari-tarian pada pesta itu. Anak yang ketiga dengan bangga bercerita bahwa ia disalami oleh Pak Wali Kota yang datang untuk upacara penguntingan pita. Sedangkan anak yang keempat menceritakan betapa bagusnya gedung sekolah yang baru itu. Yang mereka ceritakan berbeda-beda. Namun, inti cerita mereka sama. Gedung sekolah mereka yang baru sudah diresmikan. Demikian juga halnya dengan peristiwa Paskah. Ada 4 orang pengarang kitab Injil yang memberi kesaksian tentang peristiwa itu. Sangat bisa dimengerti bahwa di antara keempat kesaksian itu terdapat beberapa perbedaan. Markus dan Matius bercerita tentang seorang malaikat yang memberitakan kebangkitan. Lukas mengatakan ada 2 malaikat, sedangkan Yohanes sama sekali tidak menyebutkannya. Dalam cerita Markus, ada 3 orang perempuan yang datang ke makam. Menurut Matius 2, menurut Lukas 3. Namun, nama mereka tidak cocok dengan apa yang disebut Markus. Sedangkan Yohanes hanya menyebut Maria Magdalena. Tetapi selain itu, Yohanes menceritakan kedatangan Petrus dan murid yang dikasihi Yesus ke kuburan. Padahal, ketiga kitab Injil lainnya tidak mencatat hal ini. Perbedaan-perbedaan itu lebih mencolok lagi dalam hal penampakan diri Tuhan Yesus. Markus tidak menceritakannya. Ia mengakhiri kesaksiannya dengan menceritakan bahwa para perempuan keluar dan lari meninggalkan kubur itu, dan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ayat 9 hingga 20 yang ada di bawahnya, menurut para ahli, bukan kesaksian Markus sendiri, melainkan merupakan kesimpulan yang ditambahkan kemudian hari dari sumber kitab Injil yang lain. Matius mengakhiri kesaksiannya dengan penampakan Yesus di hadapan ke-11 murid di Galilea. Lukas menceritakan penampakan yang sama, namun dengan isi yang berbeda dan tempatnya adalah Yerusalem. Ditambah dengan cerita penampakan kepada Kleopas orang Emmaus, padahal baik nama orang itu maupun nama desa itu tidak pernah muncul di kitab-kitab lain. Sedangkan Yohanes menambahkan cerita penampakan di Yerusalem dan Galilea secara berturut-turut. Mengapa ada perbedaan-perbedaan itu? Karena masing-masing menulis apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Karena masing-masing menulis apa yang dianggapnya perlu ditonjolkan. Karena mereka menulis dengan sumber yang berbeda secara sendiri-sendiri, bukan dalam satu ruangan di sekitar satu meja tulis. Lagi pula, waktu penulisan itu adalah beberapa puluh tahun kemudian, bukan sehari setelah peristiwa Paskah. Markus adalah kitab Injil yang pertama-tama ditulis. Waktunya adalah di antara tahun 60 sampai 65. Sumber informasinya yang paling utama adalah Petrus. Matius ditulis antara tahun 72 sampai 85. Yang menjadi sumbernya adalah catatan Markus dan beberapa sumber lain. Lukas ditulis antara tahun 80 sampai 85. Dilihat dari sudut kecermatan sejarah, tulisannya adalah yang paling teliti. Sumbernya pun paling banyak. Injil Lukas ditulis dengan memakai 2 sumber, yaitu Injil Markus dan sebuah sumber yang tidak dikenal oleh Markus,
yaitu sumber lisan yang lazim disebut dengan sumber logia atau kuele. Yohanes baru ditulis antara tahun 95 sampai 100 dengan menggunakan ingatan dan pengalaman Rasul Yohanes sebagai sumber. Selain itu, agaknya Injil ini ditulis dengan bersumber pada sebuah kitab tentang tanda-tanda atau mujizat dan sebuah tradisi lisan tentang penderitaan Yesus. Akan tetapi, di samping semua perbedaan itu, terdapat juga banyak persamaan. Justru persamaan-persamaan itu adalah mengenai hal-hal yang penting. Semua pengarang kitab Injil mengatakan bahwa kematian Yesus terjadi pada hari Jumat dalam Minggu Paskah Yahudi, bahwa tubuh Yesus itu dikuburkan, bahwa wanita-wanita pengikut Yesus berkunjung ke kuburan pada hari Minggu pagi, bahwa mereka menemukan batu penutup kubur sudah terguling, bahwa tubuh Yesus sudah tidak terdapat di kubur itu, bahwa para malaikat mewartakan berita kebangkitan, bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu menyapa dan menampakkan diri kepada para pengikutnya, baik kepada perorangan maupun kepada kelompok, antara hari terjadinya kebangkitan dan hari Pentakosta. Bukankah segala persamaan tersebut di atas adalah mengenai hal-hal yang asasi dan penting jika dibandingkan dengan perbedaan-perbedaannya? Sebab itu, walaupun ada beberapa hal yang berbeda dalam kesaksian keempat kitab Injil, namun perbedaan-perbedaan itu bukan merupakan kontradiksi. Kesaksian keempat kitab Injil tentang peristiwa kebangkitan Yesus tidak saling berlawanan, melainkan saling melengkapi. Perbedaan dan persamaan dalam kesaksian mereka adalah seperti pada cerita 4 anak tentang peresmian gedung sekolah tadi. Memang benar, ada beberapa perbedaan dalam kesaksian keempat kitab Injil. Tetapi pokok yang terpenting dan yang paling inti dalam kesaksian mereka adalah sama. Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Ia hidup. Kiranya renungan hari ini memperkuat iman dan menuntun kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang baru, penuh syukur dan harapan. GKI Manyar, Resonate God's Love.